Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Hukum Adat yang akan membahas mengenai adat serentahun. Di sini kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri Elia Winensi dengan NIM 1901866, kemudian ada Muhammad Nasrul Wajab dengan NIM 1908246, selanjutnya ada Anita Raspinia dengan NIM 1903456, yang selanjutnya ada Iskita Chandra Yuli dengan NIM 1901635, selanjutnya ada Rutu Asri Rezeki dengan NIM 1904365, dan yang terakhir ada Teddy Eja Mulyadi dengan NIM 1909911. Nah, baik teman-teman, di sini saya Elia Winensi akan sedikit membahas mengenai sejarah dari serentahun itu sendiri. Dapat kita ketahui bersama bahwa melalui catatan sejarah dan juga tradisi lokal, perayaan serentahun sudah dilakukan secara turun-temurun sejak zaman Kerajaan Sunda Purba, seperti Kerajaan Pajajaran. Nah, kemudian upacara ini berawal dari pemuliaan terhadap Nipo Haci, Sang Hyang Asri, yaitu sebagai Dewi Padi dalam kepercayaan Sunda kuno. Nah, sistem kepercayaan masyarakat ini dipengaruhi pula oleh warisan kebudayaan masyarakat Nusantara asli, yaitu animisme dan juga dinamisme, yaitu pemujaan arwah, karuhun atau kepada nenek moyang dan kekuatan alam, serta dipengaruhi ajaran Hindu. Masyarakat agraris Sunda kuno memuliakan kekuatan alam yang memberikan kesuburan tanaman dan juga ternak, di mana kekuatan alam ini diwujudkan sebagai Nipo Haci Sang Hyang Asri, Dewi Padi dan juga kesuburan. Nah, pasangannya adalah Kuera, di mana Kuera ini diibaratkan sebagai dewa kemakmuran. Keduanya diwujudkan dalam pare abah dan juga pare ambu, yaitu sebagai padi ayah dan juga padi ibu, yang melambangkan persatuan laki-laki dan juga perempuan sebagai simbol kesuburan dan kebahagiaan keluarga. Nah, upacara-upacara di Kerajaan Pajajaran ada yang bersifat tahunan dan ada juga yang dilakukan dalam jangka 8 tahun sekali. Nah, upacara yang bersifat tahunan disebut serentahun Guru Bumi yang dilaksanakan di Pakuan Pajajaran dan di tiap-tiap wilayah. Sedangkan upacara besar yang dilakukan dalam 8 tahun sekali, yang bersifat 8 tahun sekali atau sewindu disebut upacara serentahun Tutu Galur, yang sering pula disebut sebagai upacara Kuera Bakti yang dilaksanakan khusus di Pakuan saja. Nah, kemudian kegiatan serentahun sudah berlangsung pada masa Pajajaran dan berhenti ketika Pajajaran itu runtuh. Di Cigugur, Kuningan, upacara serentahun yang diselenggarakan tiap tanggal 22 Rayagung, yaitu bulan terakhir pada sistem penanggalan Sunda, sebagaimana biasa dipusatkan di Pendopo Paseban Tri Panca Tunggal. Nah, yaitu kediaman Pangeran Jatikusuma yang didirikan pada tahun 1840 sebagaimana layaknya sesembahan musim panen. Ornamen gabah serta hasil bumi mendominasi rangkaian acara. Nah, kemudian kini setelah kebanyakan masyarakat Sunda memeluk agama Islam, di beberapa desa adat Sunda seperti di Sindang Barang, ritual serentahun tetap digelar dengan doa-doa Islam. Upacara serentahun bukan sekadar tontonan, akan tetapi sebuah tuntunan pula tentang bagaimana manusia senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, terlebih dikala menghadapi panen. Nah, upacara ini juga dimaksudkan agar Tuhan memberikan perlindungan di musim tanaman mendatang. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindu disebut upacara serentahun Tutu Galur, yang sering pula disebut sebagai upacara Kuera Bakti yang dilaksanakan khusus di Pakuan saja. Nah, kemudian kegiatan serentahun sudah berlangsung pada masa Pajajaran dan berhenti ketika Pajajaran itu runtuh. Di Cigugur, Kuningan, upacara serentahun yang diselenggarakan tiap tanggal 22 Rayagung, yaitu bulan terakhir pada sistem penanggalan Sunda, sebagaimana biasa dipusatkan di Pendopo Paseban Tri Panca Tunggal. Nah,
yaitu kediaman Pangeran Jatikusuma yang didirikan pada tahun 1840 sebagaimana layaknya sesembahan musim panen. Ornamen gabah serta hasil bumi mendominasi rangkaian acara. Nah, kemudian kini setelah kebanyakan masyarakat Sunda memeluk agama Islam, di beberapa desa adat Sunda seperti di Sindang Barang, ritual Serentahun tetap digelar dengan doa-doa Islam. Upacara Serentahun bukan sekadar tontonan, akan tetapi sebuah tuntunan pula tentang bagaimana manusia senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, terlebih dikala menghadapi panen. Nah, upacara ini juga dimaksudkan agar Tuhan memberikan perlindungan di musim tanaman mendatang. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizkita Chandra Yuli yang akan melanjutkan rekan saya membahas mengenai tradisi upacara Serentahun. Nah, di sini saya akan membahas mengenai rangkaian atau proses dalam pelaksanaan upacara tradisi Serentahun ini. Dalam rangkaian ini sebenarnya ada 5 rangkaian, tapi saya akan hanya membahas 3 rangkaian saja dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Langsung saja ya. Yang pertama ada rangkaian upacara pesta dadung, yang artinya tarian dengan menggunakan tali tambang. Maknanya itu yaitu ritual penyeimbangan alam agar hama atau unsur negatif tidak mengganggu kehidupan manusia, katanya begitu. Nah, pesta dadung ini tuh terdiri atas penari, penyanyi, juga ada pemain musiknya. Mereka berperan sebagai budak angon atau disebut dengan penggembara. Nah, salah satu peralatan yang harus tersedia dalam upacara ini yaitu tali tambang. Tali tambang itu merupakan perlambangan dari simbol kekuatan. Nah, rangkaian upacara yang kedua yaitu rangkaian upacara ngaremoken, yang artinya mempertemukan benih jantan dan benih betina. Biar tumbuhannya itu dan serta mendoakan agar benihnya itu cepat tumbuh gitu kan, jadi biar penghijauan di desanya biar segera terlaksana gitu. Nah, lalu ada rangkaian upacara yang ketiga yaitu tarian Tarawangsa. Sebenarnya di tarian ini tidak ada gerakan khusus, namun mereka menari sesuai kehendak mereka, mengikuti irama musiknya gitu. Nah, lalu upacara ini tuh sebenarnya bermakna sebagai apa? Nah, sebagai bentuk penyadaran pada masyarakat tentang pentingnya peningkatan rasa ketuhanan. Nah, begitu. Mungkin yang bisa saya sampaikan hanya sekian. Akan dilanjutkan oleh rekan saya rangkaian upacara yang keempat dan kelima. Terima kasih. Selanjutnya, rangkaian upacara keempat yaitu menarikan tari buyung. Tari buyung ini sangat identik dengan tarian yang dilakukan di atas sebuah kendi. Tari buyung ini merupakan tari ciri khas dari masyarakat penghayat kepercayaan. Tarian ini dilakukan oleh 10 orang gadis yang menggunakan pakaian sinjang yang bermotif batik khas dari Cigugur. Nah, tadi kan saya bilang kalau tari buyung ini identik dengan menari di atas sebuah kendi. Ternyata salah teman-teman. Ternyata mereka menari di atas sebuah buyung. Maksud dari tarian ini adalah menggambarkan proses kehidupan manusia dan hal-hal yang menunjang kehidupan. Upacara selanjutnya adalah pertunjukan ronggeng gunung yang dilaksanakan untuk menghormati buah aci dan ungkapan rasa syukur atas rezeki yang didapat. Pelaksanaannya dilakukan oleh sang penutur, yaitu seorang perempuan yang akan bercerita di tengah panggung tentang cerita klasik Sunda. Akhirnya kita sampai ke acara Puncak Serentahun. Saat acara Puncak Serentahun dimulai, akan diawali dengan bertemunya pengiring yang membawa hasil taninya dari 4 penjuru mata angin dalam satu titik. Barisan yang paling depan adalah 11 orang gadis yang membawa padi, buah-buahan, dan lain-lain, yang masing-masing dipayungi oleh seorang pemuda. Barulah orang tua bagian belakangnya. Kenapa orang tua ada di bagian belakang? Menurut masyarakat penghayat, posisi orang tua di bagian belakang karena orang tua akan mengawasi dan memandu generasi yang lebih muda. Dan yang terakhir adalah upacara ritual ngajayang.
di mana tokoh masyarakat akan menyerahkan hasil padi dari panen tersebut untuk ditumbuk dan dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Padi yang ditumbuk kira-kira seberat 20 kuintal yang ditumbuk oleh ribuan orang bergiliran di Komplek Taman Sari, Paseban. Terima kasih. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai durasi pelaksanaan kegiatan adat serentahun. Nah, kegiatan ini biasanya dilakukan atau dilaksanakan berlangsung selama 7 hari lamanya gitu. Dan rangkaian acara setiap harinya pun tentu berbeda-beda di setiap harinya. Di hari pertama yaitu dinamakan dengan namanya netepkeun. Maksudnya adalah untuk memanjatkan niat agar acara ini berjalan dengan lancar serta memohon agar kebutuhan pangan selama acara ini terpenuhi tanpa adanya kekurangan sedikitpun. Upacara ritual ini dipimpin oleh Sang Rama dan Kokolot Panggiwa yang dilaksanakan di tempat pabeasan atau tempat untuk penyimpanan beras. Nah, di tempat pabeasan ini atau tempat penyimpanan beras ini, semua bahan-bahan makanan yang akan dimasak dari bumbu dapur, sayur mayur, minuman, serta kue-kue yang akan dimakan sepanjang acara ini dikumpulkan di tempat pabeasan ini. Di hari kedua yaitu dinamakan dengan ngembang ataupun nyekar ataupun jarah yang dipimpin oleh Kokolot Panggiwa, dan pandangan dilakukan ke makam sebagai leluhur warga Sinangbarang yaitu Sang Prabu Langlang Buana dan Prabu Prenggong Jayadikusuma yang bertempat di Gunung Salak. Di hari ketiga yaitu dinamakan dengan Sawer Sundat atau Ngalage. Sunatan massal yaitu upacara sunat bagi anak-anak di kampung ini dengan berpakaian adat lengkap serta duduk di atas tandu atau japana. Acara ini dilaksanakan di alun-alun. Nah, sebelum acara dimulai, dilakukanlah doa yang dipimpin oleh Sang Rama untuk memberi restu terhadap perwakilan orang tua peserta sunatan massal agar berlangsung secara lancar dan tanpa adanya hambatan sedikitpun. Dan juga mengucapkan selamat dan mendoakan agar anak-anak yang disunat menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, agama, dan bangsa ini. Setelah selesai acara doa, anak-anak peserta sunat yang menaiki jampana ini diarak dan disawer dengan kunyit, beras merah, dan panglai sambil diiringi dengan tatabuhan musik tradisional seperti calung, reog, kendang pencak, dan trompet. Nah, setelah arak-arakan ini, anak-anak berkumpul di balai pangriungan sambil dihibur oleh para orang tuanya masing-masing. Nah, selanjutnya di hari keempat yaitu dinamakan dengan Sebret Kasep. Nah, di hari keempat ini dilaksanakannya sunat yang bertempat di balai pangriungan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teddy Zomulyadi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya tentang hukum adat Serentahun. Nah, pada hari kelima yaitu ada yang bernama Ngukuluan. Ngukuluan ini adalah mengambil air dari 7 sumber mata air bermula dari Imah Kolot, dilepas oleh Sang Rama kepada para kokolot dan para wari atau panitia. Perjalanan mengambil air dari sumber mata air ini diiringi dengan kesenian tradisional angklung gubrag. Malam harinya, dengan dipimpin oleh kokolot, panggiwa air tersebut dibacakan doa-doa tolak bala. Lalu hari selanjutnya yaitu hari ke-6, ada sedekah kue, heleran, nugel munding, sedekah daging, dan pertunjukan seni. Acara hari ke-6 dilaksanakan dari pagi hari di alun-alun kota. Diawali dengan para wari atau panitia mempersiapkan sebanyak 40 tampah yang berisi aneka kue. Upacara dipimpin oleh kokolot. Diawali dengan meriwayatkan sejarah leluhur Sindang Barang serta membacakan doa untuk para leluhur. Setelah itu, barulah kokolot dan para warga memperebutkan sedekah kue, dilanjutkan menuju lapangan impres untuk memotong kerbau. Sepanjang perjalanan ke lapangan impres, digelar pula heleran atau pawai kesenian yang terdiri dari angklung,
7 orang mojang, pembawa pohon hanjuang, jampana berisi air kukulu, pembawa tebu hitam, pembawa jampana daging, pembawa pohon hanjuang, para kokolot, kesenian reog, calung, dan kendang pencak. Lalu di lapangan impres, kokolot melakukan serah terima atau seren sumeren kepada sang rama untuk memimpin pelaksanaan pemotongan kerbau yang diselingi dengan bunyi lisung dan trompet. Daging kerbau yang dipotong kemudian ditaruh dalam 40 nyiru atau tampah. Setelah dilakukan doa, maka daging ini pun disedekahkan kepada masyarakat. Saat malam harinya, diadakan hiburan bagi masyarakat, dilaksanakan di alun-alun kota dan di lapangan impres dengan menampilkan kesenian tradisional jaipong, ketuk pilu, ngagondang, angklung, kendang pencak, karebut seeng, dan calung. Lalu di hari ke-7 terjadi yang bernama Heleran Dongdang, Majiekeun Pare, Pintonan Kesenian. Persiapan dilakukan oleh masyarakat yang sudah diawali sejak subuh. Karena pagi harinya sebanyak 54 RT di kampung Sindang Barang sudah berkumpul di depan Masjid Sindang Barang dengan membawa dongdang atau yang biasa disebut dengan hasil bumi yang dihiasi dengan aneka bentuk. Pawai dongdang ini dilengkapi oleh barisan pembawa rengkong atau padi, yaitu hasil panen, para kokolot, rombongan kesenian, dan lain-lain. Mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, rombongan bergerak menuju kampung budaya Sindang Barang untuk melaksanakan upacara puncak, yaitu Majiekeun Pare Ayah dan Ambu ke dalam lumbung Ratna Inten. Sementara di lapangan sang rama sudah menunggu untuk memasukkan pare ayah dan ambu. Setelah memasukkan padi, kemudian dongdang atau hasil bumi dibawa ke depan. Kemudian dongdang atau hasil bumi dibawa ke depan sang rama untuk didoakan. Setelah diberi doa, maka warga akan berebut hasil bumi tersebut. Pertunjukan tarian dipersembahkan oleh muda-mudi Sindang Barang yang diiringi oleh gamelan. Ditampilkan pula pertunjukan gondang, reog, angklung gubrak, puncak, dan ditutup oleh rampak parebut seeng. Malam harinya, masih di alun-alun Kajeroan, pagelaran wayang golek semalam suntuk digelar. Inti pada acaranya berlangsung sekitar 30 menit sampai 5 jam lamanya. Untuk lainnya hanya sebagai pendamping saja, tetapi tidak kalah pentingnya. Nah, jadi untuk rangkaian acara dari hukum adat Serentahun itu digelar selama 7 hari dengan ketentuan setiap harinya yang sudah disebutkan oleh saya dan teman saya sebelumnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nita Raspinia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bertemu lagi dengan saya Nita Raspinia dari Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Membahas mengenai